Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai RPP Bahasa Indonesia Anak Tuna yang beranggotakan yang pertama, kelompok PPT beranggotakan Afori Alia dengan NIM 9, Ayu Asti Firdaus dengan NIM 11, anggota ketiga kami Jabil Hidab Tamesti dengan NIM 15, lalu Yohana Nur dengan NIM 76. Latar belakang, kurikulum 2013 tidak Kurikulum 2013 tidak membebani guru dengan kewajiban menyusun silabus. Silabus dan bahan ajar disusun oleh pemerintah, sedangkan guru hanya mempersiapkan RPP dan media pembelajaran menurut Muzamiroh. Lalu kegiatan pembelajaran di kelas hanya berbekal pada buku ajar saja, namun jarang dilengkapi dengan adanya RPP yang digunakan sebagai acuan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Berbagai sumber penelitian menyebutkan bahwa peran guru dalam membuat RPP hanya dianggap sebagai kegiatan pemenuhan administrasi. Saat di kelas, apalagi guru masih saja memiliki keterbatasan dalam memahami dan menyusun RPP, apalagi untuk anak tunanetra. Baik, selanjutnya yaitu komponen dan prinsip penyusunan RPP. Next. Nah, pertama kita membahas komponen RPP itu sendiri. Apa saja itu? Yang pertama ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua yaitu identitas mata pelajaran atau tema ataupun subtema. Yang ketiga, kelas dan semester berapa. Kemudian materi pokok yang dibahas. Yang kelima, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Next. Yang ketujuh yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, 8 materi pembelajaran, 9 metode pembelajaran, 10 media pembelajaran yang digunakan, yang 11 sumber belajar yang dipakai dalam pembelajaran yang terkait, yang terakhir yaitu langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru selama 1 semester. Lanjut. Selanjutnya yaitu prinsip penyusunan RPP. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, prinsip penyusunan RPP terdiri atas perbedaan individual peserta didik, kemudian partisipasi aktif peserta didik, yang ketiga berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian, kemudian pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Selanjutnya, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Selanjutnya, penekanannya pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.
Lalu mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, keragaman. Yang terakhir, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Next. Yang selanjutnya Udah. yaitu langkah penyusunan RPP. Next. Yang pertama yaitu mengkaji silabus materi yang meliputi yang pertama kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga proses pembelajaran, yang keempat penilaian pembelajaran, yang kelima alokasi waktu, dan yang keenam sumber belajar. Next. B. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang C. Mengembangkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran atau buku siswa dan buku panduan guru. Sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. Kemudian yang D. Menjabarkan kegiatan pembelajaran. Menjabarkan kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi siswa dan satuan guruan termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Next. E. Menentukan alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus. Selanjutnya dibagi dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian yang F, mengembangkan penilaian pembelajaran. Mengembangkan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, instrumen penilaian, serta membuat pedoman penskoran. Next. Yang G, yaitu menentukan strategi pembelajaran remedial. Menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. Kemudian yang H, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran. Next. Selanjutnya, D. Mengenai contoh RPP Bahasa Indonesia untuk anak tunanetra. Berikut adalah contoh dari RPP yang telah kami cari. Yang pertama, saya bacakan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nama sekolah SDLBA TPA Jember. Satuan pendidikan SDLB. Jenis ketunaan tunanetra dengan tema lingkungan. Kelas atau semester, kelas 4, semester 1, pembelajaran kedua, alokasi waktu 60 menit. Yang A adalah tujuan. Melalui kegiatan ini, siswa dapat mengetahui pengertian denah, mengetahui kegunaan denah, mendengarkan teks yang dibacakan guru sesuai dengan denah atau gambar, membaca tempat sesuai dengan denah atau gambar, menunjukkan tempat sesuai dengan denah atau gambar, menjelaskan tempat sesuai dengan denah atau gambar. Lalu, B. Langkah pembelajaran. Pada langkah pembelajaran terdapat 3 tahapan. Yang pertama ialah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi mengenai pemersiapan peserta didik maupun guru. Dengan kegiatan deskripsi, guru mengucapkan salam, guru mengakomodasi siswa pada situasi belajar, berdoa bersama, absensi, apresiasi, yang mana guru memberikan apresiasi melalui tanya jawab berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya. Lalu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendeskripsikan tempat sesuai dengan denah atau gambar dengan kalimat yang runtut dengan perabaan.
dengan alokasi waktu dari pendahuluan ialah 10 menit. Lalu untuk tahapan selanjutnya yakni inti. Inti yang pertama terdapat kegiatan elaborasi, di mana siswa bersama dengan guru dapat menyebutkan pengertian tentang daerah. Lalu yang kedua dengan eksplorasi, tahapan kedua. Di dalamnya terdapat kegiatan menjelaskan kegunaan denah. Siswa mengetahui kegunaan denah. Yang ketiga atau C, membaca teks bacaan, pergi ke bank swadaya. Yang D, siswa mendengarkan teks bacaan, pergi ke bank swadaya. Yang E, siswa membaca denah rumah Ani. Yang F, siswa menentukan jalan dari rumah Ani menuju bank swadaya. Yang G, siswa menjelaskan nama jalan yang dilewati Ani dari rumah menuju bank swadaya. Lalu kegiatan H, siswa menjelaskan bangunan yang dilewati dari rumah Ani menuju bank swadaya. Yang ketiga adalah kegiatan konfirmasi. Di dalamnya dengan dideskripsikan sebagai berikut. Yang A, siswa bertanya kembali tentang materi yang belum dipahami. Yang B, guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Pada kegiatan inti ini, alokasi waktu ialah 40 menit. Lalu pada kegiatan penutup, yang pertama, guru bersama siswa melakukan evaluasi. Yang kedua, menutup pembelajaran dengan berdoa. Yang ketiga, mengucapkan salam dengan alokasi waktu 10 menit. Pada selanjutnya akan berisi mengenai penilaian. Penilaian 1. Penilaian meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. A2, penugasan atau remedial, dan tindak lanjut. Yang ketiga, tes tertulis atau tes lisan atau unjuk kerja. Solo, November 2020, mengetahui kepala sekolah, lalu guru kelas. Pada RPP ini akan dilampirkan yang pertama, lampiran pertama mengenai mata pelajaran. Teks pergi ke bank swadaya. Jam menunjukkan pukul 1 ketika Ani pulang sekolah. Setelah makan, Ani beristirahat sambil menonton acara televisi. Siang itu, ibu berencana pergi ke bank swadaya. Ibu akan mengirimkan uang untuk Kak Ani. Kakak Ani tinggal di Pulau Penayang, Malaysia. Lalu, ibu mengajak Ani pergi ke bank swadaya. Letak bank swadaya dari rumah Ani ke arah timur. Mereka berangkat naik sepeda motor. Perjalanan dimulai ke arah utara, melewati rumah sakit, kemudian belok ke kanan, ke arah timur melewati lapangan. Sampai di ujung jalan belok ke kiri. Akhirnya, sampailah di bank swadaya. Lampiran kedua berisi mengenai penilaian. Dengan penilaian yang digunakan yang pertama ialah penilaian pengetahuan. Dengan teknik lisan, instrumen yang digunakan pertanyaan lisan. Dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kemana ibu mengajak Ani pergi? Lalu yang kedua, di sebelah mana letak bank swadaya? Yang ketiga, apa saja nama bangunan yang ada di daerah? Yang keempat, pasar gede terletak di jalan. Yang kelima, jalan apa saja yang dilalui Ani dan ibu jika ingin ke SDN Cendana? Lalu lampiran yang ketiga berisi penilaian keterampilan dan unjuk kerja dengan teknik observasi selama pembelajaran. Seperti yang teman-teman lihat di PPT, terdapat bagian mengenai observasi, pengamatan sikap, serta pengetahuan. Next.
Jadi kesimpulannya, RPP dikembangkan secara tidak rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengaku pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah ataupun kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.